Halo Sobat GPC, kenalin, gue Nita. Gue punya seorang kakak cewek yang perjalanan cintanya penuh adrenalin. Yap, ini adalah kisah kakak gue, wanita yang jatuh berulang kali dalam pernikahan, bukan pacaran ya. Kisah ini bukan karena dia gampang buat jatuh cinta, tapi ya karena takdir selalu membawanya melewati ujian demi ujian sebelum akhirnya menemukan cinta sejatinya. Jadi, kakak gue sempat mengenyam pendidikan di pesantren selama 3 tahun. By the way, kita hanya 2 bersaudara. Kebetulan, ortu gue saat itu punya warung kecil-kecilan. Singkat cerita, ada nih satu cowok datang ke warung mau beli kopi. Siapa sangka saudara-saudara, pertemuan singkat dan sederhana itu jadi awal kisah cinta kakak gue. Setelah beberapa bulan mengenal satu sama lain, dan cowok itu ngajak ortu gue buat ketemu keluarganya, terungkaplah kalau dia adalah seorang duda. Kakak gue gak keberatan, asalkan cowok itu belum punya anak. Kakak gue ngerasa cocok dan mereka memutuskan tunangan dan menikah di tahun 2015. Saat itu gue masih berusia 11 tahun, sementara kakak gue hampir beda 10 tahun lebih tua dari gue. Awalnya kehidupan pernikahan mereka terlihat harmonis. Orang tua gue bahkan kasih rumah dan motor sebagai hadiah pernikahan ke mereka. Tapi keanehan mulai muncul saat bulan Ramadan. Hampir setiap malam, di saat semua pergi sholat tarawih, kakak ipar gue malah ngajak pergi kakak gue ke rumah saudaranya. Bilangnya sih mau main aja atau silaturahmi. Ya kakak gue ikut-ikut aja kan. Pas di perjalanan, kakak ipar gue melipir ke minimarket buat beli susu balita gitu. Dan selalu begitu, kalau mau ke sana pasti mampir beli susu dulu. Ya kakak gue yang polos gak pernah curiga dan gak pernah nanyain apa-apa juga. Nah kakak ipar gue nawarin ke orang tua gue buat beli tanah di daerah tinggalnya. Karena mungkin ortu gue mikirnya bisa buat investasi, jadi dibelilah itu tanah. Nah dari sinilah ceritanya gong banget. Suatu hari kakak gue berantem sama suaminya. Bukannya diselesain dengan kepala dingin dan turunin egonya, suaminya malah pergi keluar rumah bawa baju-bajunya tanpa pamit. Kakak gue pun ceritain kejadian itu dong ke ortu. Besoknya, ortu pergi ke rumah kakak buat cek kondisinya. Ternyata kakak gue ditalak dengan cara yang gak lazim. Yap, lewat SMS cuy. Dikata pernikahan ini kayak pesen makanan lewat ojol kali ya. Akhirnya kita telusuri dan cari tahu kakak ipar gue ke sekitar rumahnya. Tanya tetangga juga. Soalnya kalau nanya ke saudara sama aja ditutup-tutupin juga kan. Ternyata selama ini dia sering beli susu balita itu untuk anaknya dari istri sebelumnya. Dari situ ortu gue kaget, sakit hati, marah, semua jadi satu. Dan lo tahu, tanah yang sebelumnya udah dibeli ortu gue ternyata udah duluan dijual sama tuh anak lomang. Jadi pas ortu gue udah bayar, langsung disurvei tanahnya. Udah cocok dari tempat yang cukup strategis. Alhasil ortu mau langsung bikin ruko di atas tanah itu. Langsung dibangun dan udah rampung 70%, tinggal finishing. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada yang datengin ke tanah itu dan marah-marah sambil lempar-lemparin bata. Nyuruh tukang buat berhenti kerja dan bilang kalau itu tanah dia. Ya nyokap kesel lah, langsung deh tuh ditunjukin sertifikatnya. Orang itu juga nunjukin sertifikatnya. Alhasil jadi berebutan dah. Nyokap gue sama orang itu akhirnya bawa kedua sertifikatnya lah ke notaris. Jadi ternyata sertifikat yang punya ortu gue itu yang palsu. Sindikat kriminal emang nih orang. Dari situ kakak gue pulang ke rumah. Dan ortu gue greget mau bawa kasus penipuan ini ke jalur hukum. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah perceraian itu, kakak gue fix jadi janda. Mama gue bener-bener kepikiran sama nasib kakak dan akhirnya jatuh sakit. Udah dibawa berobat ke sana kemari, tapi gak kunjung sembuh. Akhirnya mama dibawa ke ustadz yang ahli gitu. Dan ternyata ini ada sangkut pautnya sama ulah si mantan suami kakak. Mama dikirim guna-guna, tapi Allah berkehendak baik. Mama akhirnya bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah semua luka dari pernikahan pertamanya mulai sembuh, ada seorang pria lain hadir dalam kehidupan kakak gue. Mereka berkenalan, saling cocok, dan akhirnya memutuskan menikah. Gue sempat berharap kali ini kakak gue benar-benar akan menemukan kebahagiaannya. Tapi namanya cobaan pasti banyak kan. Kalau dikit mah namanya cobain ya. Cobaan kakak gue pun belum berakhir. Kakak gue diuji banget kesabarannya. Pada malam pertama setelah resepsi, mereka stay di hotel kan karena acaranya memang di sana.
Pas malam tiba, saatnya unboxing tiba, kiu. Walaupun kakak gue udah pernah nikah, tapi tetap aja deg-degan. Kakak gue cerita, dia udah wangi, pakai baju dinas yang kayak Batman, dan udah siapin wewangian ruangan. Pas naik ke ranjang, si kakak dianggurin, alias suaminya ketiduran. Kasian banget tuh Batman dianggurin. Ya kakak gue pikir, maklum capek abis resepsi kan. Besoknya pun kakak gue lakuin itu, tapi ganti kostum jadi suster ngesot cenah. Tapi bener-bener gak disentuh sama sekali sama suaminya dan sibuk main games. Hari-hari berlalu, kakak gue udah nyiapin kostum dinas terbaiknya pokoknya mah. Boro-boro diendus, dilirik sama suaminya aja enggak. Sampai-sampai nih ya, kalau kakak gue naik ke ranjang, suaminya pindah tidur di sofa. Sampai kakak gue mikir, apa yang salah ya sama dirinya. Akhirnya jiwa FBI-nya beraksi. Kakak gue cari tahu alasan kenapa dia begitu terus seminggu ini. Dan yang bikin kakak gue terkejut, suami kakak gue ini ternyata gay. Gay bro. What are you gay? You are gay. Dunia kakak gue bener-bener runtuh. Dia merasa pernikahan ini sia-sia. Dengan tegas